我是亏欠。我估计很多人，对付我，这道理我明白，可是有些汉说一声，是你强行夺取了他，天赋太过自傲，我也不会死在我面前。你的仁慈，你珍惜的女人在我。对七贤学院的神帝盟干杯！唯一神帝肯定是木导师。啊呸！第一护法。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita kembali melanjutkan Donghua Supreme God Emperor episode 106 sampai 110. Di bagian sebelumnya sempat terjadi pertandingan guru kelas senior antara Muyun menghadapi Li Zelin, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Muyun. Pada keesokan harinya di babak final kembali terjadi pertandingan sengit antara kelas 1 menghadapi kelas 9. Yang mana pada pertandingan ketiga Xiang Mingyu sempat cedera dan nyaris meninggoy karena berhadapan dengan Lu Yun. Tak terima muridnya terluka, Muyun pun langsung membalaskan dendamnya pada saat bertarung menghadapi Yan Yuyu. Hingga pada akhirnya Yan Yuyu pun meninggoy di tangan Muyun. Melihat Yan Yuyu meninggoy, Luo menjadi sangat emosi dan mencoba untuk menghukum Muyun. Untung saja Mu Xingyu sempat datang terlebih dahulu untuk menyelamatkan anaknya. Scene berlanjut setelah Muyun berhasil menghabisi Yan Yuyu, terlihat Hong Cheng, Zhang Jiho, Mu Xingyu, Mo Wen, dan Mu Xingtianmo datang ke arena. Pada saat itu, Zhang Jiho menawarkan kepada Muyun untuk menghabisi Luo dan tujuan untuk membujuk Muyun menjadi murid tertutupnya. Akan tetapi Hong Cheng sempat berusaha melarang Zhang Jiho, karena sebagai dekan di Aula Leifeng, Hong Cheng lah yang berwenang untuk menghukum Luo. Selain itu, Muyun juga tak menginginkan penawaran yang diberikan oleh Zhang Jiho. Oleh karena itulah, Zhang Jiho pun menanyakan apa yang diinginkan oleh Muyun agar mau menjadi murid tertutupnya. Muyun berusaha memberikan penolakan karena Muyun merasa kalau teknik berpedangnya jauh lebih baik daripada Zhang Jiho. Lantas Zhang Jiho memutuskan untuk mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan sebuah aura yang luar biasa di sekitar arena. Zhang Jiho menjelaskan kalau yang terpenting dalam ilmu pedang adalah pemahaman tentang langit dan bumi, praktisi serta pedang itu sendiri. Dengan kata lain, seberapa kuat seseorang dalam skill berpedangnya tergantung pada seberapa kuat orang itu memahami ilmu pedang. Kemudian Muyun pun ikut memperlihatkan aura yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan aura milik Zhang Jiho. Seketika Zhang Jiho terkejut ketika melihat aura tersebut. Ia juga mulai menyadari kalau sebenarnya Muyun memahami sebuah potensi pedang yang melebihi pedang Foir. Sesudah Zhang Jiho pergi, Hong Cheng pun mengatakan bahwasanya ia membuat keadilan tentang apa yang terjadi pada kelas 9 di hari itu. Lalu Muyun memberitahu murid-muridnya mengenai kebanggaan dirinya kepada para muridnya yang memiliki hati seorang praktisi, yaitu tidak pernah menyerah. Selang beberapa waktu setelah mereka semua pergi, tampak seorang penanggung jawab atas daftar naga yang bernama Lin Xiaotian datang bersama dengan rekannya. Menurut Lin Xiaotian, selesai dari kompetisi di Aula Leifeng, pasti akan ada beberapa orang yang berada di dalam daftar naga mencari masalah dengan Muyun. 哎呦，那可是有好处置，只要是管理者如何处？你不是不知道，学院基。 Ia mengatakan kalau dirinya ingin segera pergi dari Kekaisaran Nanyun dan menjelajahi dataran lebih jauh untuk mendapatkan kekuatan. Sehingga ia juga berencana akan mempercayakan dan memberikan tugasnya sebagai penanggung jawab atas daftar naga kepada Muyun. 但是实力不错，现在七贤学院内乱得紧。 Pada keesokan harinya di kelas 9, terlihat Hong Cheng sedang memberikan klarifikasi kepada mereka mengenai permasalahan yang terjadi karena Luo. Ia mengatakan kalau Aula Leifeng akan menjatuhkan sanksi kepadanya dengan cara memecatnya dari wakil dekan dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, Hong Cheng juga memberikan pelonggaran dan tidak lagi mengatur kelas 9 sebagai hadiah atas peningkatan kelas 9 yang berhasil menjadi kelas pertama senior hanya dalam waktu 1 tahun saja. Pada malam harinya, tampak di kediaman keluargamu, Muyun sedang berusaha memulihkan dirinya. Pada saat yang bersamaan, Mu Xingyu pun datang sambil menawarkan kepada Muyun untuk tinggal di aula tuh agar tidak diganggu oleh orang-orang lagi. Mendengar tawaran itu, Muyun pun langsung menolaknya karena jika pergi ke aula tuh, maka sama saja Mu Xingyu berusaha untuk mengurung Muyun. Oleh karena itulah Muyun menolak. Mu Xingyu pun mengingatkan Muyun agar tidak berkeliaran kemana-mana dalam beberapa hari ke depan, karena Muyun baru saja membuat keributan besar di Aula Leifeng dan sudah pasti akan ada banyak orang yang ingin berurusan dengan Muyun. Peringatan dari Mu Xingyu sama sekali tak membuat Muyun gentar. 我是亏欠。我估计很多人，对付我，这道理我明白，可是有些事。
Di waktu yang sama, Qingzi dan Xing Huang datang melaporkan kalau Mu Fengxing sekarang sedang terluka parah, yang mana lengannya patah dan digantung di arena kompetisi di Aula Leifeng. Hal demikian bisa terjadi karena ulah seseorang yang berada di posisi 28 dalam daftar naga yang bernama Kongzi. Mendengar kabar itu, Mu Yun mulai bersiap untuk menyusul Mu Fengxing dan membereskan masalah tersebut. Di arena kompetisi terlihat banyak dari rekan-rekan kelas 9 hanya bisa melihat Mu Fengxing sudah tak berdaya dan sedang digantung. Selain itu juga ada Kongji yang sedang duduk nyantui di depan mayat teman Mu Fengxing yaitu Huang Li. Di sana Mu Fengxing tampak merasa tak terima dan ulah Kongji yang telah merebut kekasihnya yakni Gu Xingye. Ia juga merasa menyesal karena telah memberikan pil suci kepada Kongji dan Gu Xingye yang mengakibatkan kematian dari Huang Li. 约翰说一声，我是你强行夺取了他，天赋太过自傲，皇帝也不会死在我面前。你的仁慈，你珍惜的女人在我。 Beberapa saat kemudian datanglah Mu Yun yang penuh dengan perasaan kesal kepada Kongji. Melihat kedatangan Mu Yun, Kongji sama sekali tak takut dan tak menganggap Mu Yun sebagai sebuah ancaman. Kemudian Mu Yun mulai mendekati Kongji dan langsung gunakan kekuatan jiwanya, yang membuat Kongji tak berkutik. Mu Yun memberitahu kalau saat menghabisi Yan Yuyu, ia sama sekali tak memperlihatkan sebuah kekuatan jiwa yang hanya bisa digunakan oleh praktisi ranah dewa. Mu Yun kemudian mulai menginterogasi dan memaksa Kongji untuk memberitahu siapa yang memerintahnya. Tak kuat dengan siksaan dari Mu Yun, Kongji pun pada akhirnya memberitahu bahwa Gu Minglah dalangnya. Dari ucapan Kongji, Mu Yun justru menjadi sangat bersemangat untuk berhadapan dengan orang-orang yang berusaha mencari masalah dengan dirinya. Lalu Mu Yun memerintahkan kepada para muridnya agar segera melepaskan Mu Fengxing. Setelah itu Mu Yun langsung memberikan sebuah pedang kepada Mu Fengxing agar dia bisa langsung menghabisi Kongji. Mu Yun juga memberitahu bagi siapapun yang berani memprovokasi kelas 9 maka sama saja dengan berurusan dengan dirinya sendiri. Sewaktu Mu Fengxing mulai mendekati Kongji, Kongji berusaha menjelaskan kalau semua ini adalah rencana dari Gu Ming. Pada saat yang bersamaan, Gu Xingye dan penuh amarah langsung melemparkan sebuah 3 tusukan kepada Kongji. Untung saja Mu Yun sempat menghentikannya terlebih dahulu sebelum mengenai Kongji. Mu Yun kemudian mengatakan kepada Kongji selama dia menceritakan segalanya, maka Mu Yun bersedia untuk melepaskannya. Lantas Kongji menjelaskan kalau pada saat itu Gu Xingye mencoba mendekati Mu Fengxing. Tujuan dari Gu Xingye hanyalah untuk menangkap Mu Fengxing saja. Jika berhasil mendekatinya, Gu Xingye akan berusaha menyakiti hatinya agar Mu Fengxing tak bisa berfokus dengan latihannya. Dan sudah pasti hatinya akan penuh dengan rasa balas dendam. Hal demikian dilakukan dengan tujuan menghancurkan penerus keluargamu. Dan begitu maka keluargamu akan kehilangan penerus yang mengerikan seperti Mu Xingyu. Sebenarnya Gu Xingye selama bertahun-tahun hanya mencintai saudaranya sendiri yaitu Gu Ming. Namun karena persaudaranya dengan Gu Ming, Gu Xingye pun menjadi kesulitan untuk meraih Gu Ming. Selesai mendengar penjelasan itu, Mu Yun pun memperbolehkan Mu Fengxing untuk melakukan apapun kepada Kongji. Lantas Mu Fengxing dan penuh rasa dendam langsung menyiksa Kongji dan menggunakan pedangnya. Hingga pada akhirnya Mu Fengxing langsung menewaskan Kongji dengan cara menusuknya. Setelah Mu Fengxing menghabisi Kongji, Mu Yun segera menyiksa Gu Xingye karena perbuatannya yang telah memancing peperangan dengan keluargamu. Tak berselang lama, Gu Ming datang dan cepat untuk menyelamatkan Gu Xingye dari siksaan Mu Yun. Melihat kedatangan Gu Ming, Mu Yun mengatakan kalau perbuatan Gu Ming yang memaksa Kongji untuk mematahkan lengan Mu Fengxing juga menghabisi Huang Li tak akan bisa diselesaikan dengan kata-kata. 砍出一己的功力所来，今日一毙，而且杀就能够解决的吗？ Untuk menyelesaikan masalahnya, Mu Yun meminta 10 juta batu roh kelas menengah kepada Gu Ming. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Mu Fengxing menusukkan pedangnya ke arah Gu Xingye, yang membuat Gu Xingye meninggoy seketika. Melihat kematian Gu Xingye dan penuh amarah, Gu Ming mengatakan kalau ia tak akan membiarkan Mu Yun dan Mu Fengxing pergi hidup-hidup. Lantas Gu Ming pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatan yang memiliki aura yang luar biasa. Pada saat yang bersamaan, Lin Xiaotian pun datang untuk menghentikan keributan tersebut. Sehingga Lin Xiaotian pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Mu Yun. Melihat kedatangan Lin Xiaotian, murid-murid kelas 9 pun menjadi terkejut karena dia adalah salah satu monster di daftar naga. Kemudian Gu Ming mencoba menjelaskan kepada Lin Xiaotian mengenai apa yang telah terjadi dan meminta Gu Ming untuk menghabisi Mu Yun. Lantas Mu Yun mencoba melindungi Mu Fengxing dan mengatakan bahwa dirinya lah yang melakukan segalanya. Sehingga Mu Yun bersedia dihukum oleh Lin Xiaotian. Bukannya menangkap Mu Yun, Lin Xiaotian justru akan membebaskan Mu Yun dengan alasan karena 7 dekan sudah menyatakan kalau kekuatan Mu Yun tidak akan kalah dengan kekuatan Lin Xiaotian sendiri yang berada di daftar naga.
Mendengar ucapan Lin Xiaotian, Guming justru dengan sangat berani mengatakan kalau pernyataan itu hanyalah omong kosong. Tak terima dengan perkataan yang kasar dari Guming, Lin Xiaotian pun langsung saja menampar wajahnya. Kemudian dia segera menyuruh Guming agar segera pergi dari sana. Setelah kepergian Guming, Lin Xiaotian pun menunjukkan kekagumannya kepada Mu Yun, yang mana dia itu mampu menahan dan menekan serangan dari seorang praktisi di ranah celah spiritual. 没有靠近8重强者一动不能动，只是有些木导师是个骨头，能让人不敢得。 Sebelum pergi, Lin Xiaotian sempat mengatakan kalau mungkin pada esok hari ia akan mengunjungi Mu Yun. Setelah itu, Mu Yun pun menyuruh Mu Fengxing mendekat dan langsung mencoba untuk menyembuhkannya. Berkat semua itu, lengan Mu Fengxing pun bisa digerakkan seperti semula. Selesai menyembuhkan Mu Fengxing, Mu Yun langsung menanyakan kepada para muridnya mengenai di mana Moyang dan yang lainnya. Mu Fengxing memberitahu kalau sepertinya sesuatu telah terjadi kepada Lin Ji. Dan sekarang Moyang dan yang lainnya segera pergi menghampirinya. Beberapa saat kemudian datanglah seorang murid Mu Yun yang melaporkan bahwa Lin Ji tadi pagi meminta bantuan kepada para murid kelas 9. Namun sewaktu Moyang dan yang lainnya tiba di kediaman keluarga Lin, mereka langsung dihentikan oleh seseorang. Selain itu, Lin Ji juga dihalangi dan dilarang oleh Lin Bin untuk masuk ke dalam kediaman keluarga Lin. Mendalam laporan itu, Mu Yun memutuskan untuk membawa para muridnya pergi menyusul Lin Ji. Sementara itu di kediaman keluarga Lin, terlihat Lin Ji sedang dihalangi oleh Lin Bin dan dikepung oleh 3 pengawalnya. Pada saat itu Lin Ji sebenarnya ingin pergi meninggalkan keluarga Lin. Akan tetapi Lin Bin tak membiarkannya begitu saja dan alasan Lin Ji sebagai anak haram telah berutang budi banyak kepada keluarga Lin. Mendengar ucapan itu, Lin Ji mengatakan bahwa jika bukan karena pengorbanan Lin Xianyu, Lin Bin seharusnya sudah meninggoy. Tak terima dengan ucapan Lin Ji, Lin Bin pun mencoba melepaskan sebuah serangan. Akan tetapi serangan itu langsung digagalkan oleh Mu Yun. Lin Bin tampak sangat terkejut melihat kedatangan Mu Yun yang datang bersama dengan Lin Xianyu. Mu Yun kemudian memberitahu bahwa Lin Ji memiliki hak untuk memutuskan pergi dari keluarga Lin. Terlebih lagi, Mu Yun juga telah mengetahui kalau posisi Lin Bin sebagai calon pemimpin muda juga terancam oleh Lin Yu. Pasalnya, dalam daftar naga, Lin Bin masih berada di posisi ke-9. Sedangkan Lin Yu sudah berada di posisi ke-4. Ucapan dari Mu Yun itu membuat Lin Bin menjadi sangat emosi dan langsung menyerangnya. Namun serangan itu berhasil dipatahkan langsung oleh Lin Xianyu. Mu Yun kemudian memberitahu kalau Lin Bin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Xianyu yang telah berada di ranah celah spiritual tingkat 7. Menyadari kalau adiknya berada di ranah celah spiritual tingkat 7, Lin Bin berusaha membujuk Lin Xianyu agar kembali ke keluarga Lin. Tanpa pikir panjang, Lin Xianyu langsung menolak permintaan itu dengan alasan perjanjian 3 tahunnya kepada Mu Yun. Meskipun perjanjiannya telah selesai, ia juga memang tak ingin kembali kepada keluarga Lin. Penolakan dari Lin Xianyu membuat Lin Bin menjadi sangat marah, sehingga ia sempat berniat untuk menyerangnya. Akan tetapi, ayah dari Lin Bin pun datang dan langsung menghentikannya. Ayahnya kemudian menegur perbuatan Lin Bin yang berani kepada Mu Yun yang datang sebagai tamu. Lantas ia pun menyuruh Lin Bin untuk segera pergi. Lalu ayah Lin Bin mengatakan kepada Lin Ji kalau dia itu bisa pergi kemanapun dia mau tanpa ada larangan. Lin Ji juga diperbolehkan untuk kembali ke keluarga Lin jika di masa depan nanti mendapatkan kesulitan. Karena telah mendapatkan izin, Mu Yun, Lin Xianyu, dan Lin Ji pun langsung pergi dari kediaman keluarga Mu. Setelah mereka bertiga pergi, ayah Lin Bin mengaku sangat khawatir dengan keluarga Mu yang semakin kuat karena memiliki Mu Fengyu dan Mu Yun. Terlebih lagi, ayah Lin Bin sekarang sebenarnya sangat kesulitan untuk menjadikan Lin Bin sebagai pemimpin keluarga Lin. Sebab para tetua sangat mendukung Lin Xianyu untuk menjadi pemimpin muda keluarga Lin. Pada malam hari itu terlihat Mu Yun sedang makan bersama dan para muridnya di kediaman keluarga Mu. Pada saat itu, Lin Ji memberitahu bahwa alasannya ingin pergi dari keluarga Lin adalah karena Lin Ji ingin mengikuti Mu Yun sampai menjadi kaisar dewa tertinggi. Dan begitu Lin Ji bisa menjadi anggota Liga Kaisar Dewa. Mendengar penjelasan dari Lin Ji, murid-murid lainnya juga berkeinginan untuk terus mengikuti Mu Yun dan menjadi anggota dari Liga Kaisar Dewa. Kemudian kita diperlihatkan sebuah tempat berupa Liga Kaisar Dewa yang berada di bulan. Di sana tampak seorang wanita yang dipanggil sebagai Master Peri yang dari dulu hingga sekarang sedang mencari keberadaan dari Mu Yun.
yang dulunya adalah seorang Master Liga. Selang beberapa saat, dua bawahannya yang bernama Zhang Hao dan Hong Tengfei melaporkan kalau mereka berdua sudah mencari ribuan dunia besar hingga 3.000 dunia kecil, namun mereka masih tak bisa menemukan Mu Yun. Selain itu, mereka berdua juga memberitahu kalau semenjak menghilangnya Mu Yun, Qixing juga ikut menghilang dan diduga sedang mencari Mu Yun. Kemudian Master Peri memerintahkan mereka berdua untuk segera memanggil Nyonya Juku Suanu dan penjaga markas. 没想到那几个老东西居然是去寻找盟主了，神通强大。 你们盟主回来，又该慢着，纷乱异常。盟主， Karena Master Peri berencana akan pergi untuk sementara waktu, Zhang Hao dan Hao Tengfei kemudian melaporkan bahwa sekarang Han Hui, Sun Yanzhou, dan istrinya sedang bersaing untuk merebutkan pegunungan Tianshan. Lantas, Master Peri pun memerintahkan kepada mereka berdua agar bergegas memanggil semua orang untuk mencegah kekacauan di Yunmeng. Setelah kedua pengawalnya pergi, terlihat Master Peri sedang menangis karena sangat merindukan Mu Yun. 有兴趣叫我炼丹，炼成了9品仙丹，您这个做。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.